Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu. Jumpa lagi dengan saya Arif Dikana Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema yang diangkat dari media online, yaitu tetap pada fokus untuk ikan cupang hias. Di sini saya ingin mengangkat tema tips hemat 3 makanan ikan cupang hias serta bisa dibudidayakan sendiri, yang dilansir oleh media online yaitu kompas.com. Langsung saja saya akan bacakan lansirannya. Kompas.com. Memelihara ikan cupang kini sedang sangat digemari oleh masyarakat. Alasannya beragam, mulai dari warnanya yang cantik dan beragam, karakternya yang tanggung, hingga perawatannya yang tergolong mudah. Salah satu kunci sukses memelihara atau bahkan membudidayakan cupang adalah menyediakan makanan dalam jumlah cukup. Beberapa makanan yang umum diberikan untuk cupang seperti kutu air, jentik-jentik nyamuk, dan cacing sutra. Makanan alami tersebut bisa dibeli atau diburu sendiri dari alam. Agar lebih hemat, kita juga bisa membudidayakannya sendiri di rumah. Dikutip dari buku Petunjuk Praktis Memelihara Cupang yang ditulis oleh Neni Suhaini, selain dapat menghemat biaya, membudidayakan makanan alami sendiri dapat menjamin kebersihan dan ketersediaan makanan. Namun untuk membudidayakannya kita perlu mengumpulkan niat dan meluangkan waktu yang cukup, termasuk untuk membekali diri dengan pengetahuan dan informasi. Berikut tips singkat membudidayakan makanan alami untuk ikan cupang yang bisa dicoba di rumah. Yang pertama, budidaya kutu air. Kutu air sangat baik untuk makanan larva cupang yang sudah habis kuning telurnya dan juga untuk induk betina yang hendak dikawinkan. Di alam bebas, kutu air banyak terdapat di kolam-kolam atau genangan air yang berbahan organik tinggi. Mereka hidup dari kesuburan perairan. Sementara di rawa atau sungai, kutu air juga bisa ditemukan di antara kayu-kayu yang terapung ataupun tanggul kayu yang terendam air. Namun, kamu bisa membeli bibit kutu air atau menangkapnya di perairan umum. Cara membudidayakannya tidak sulit, bahkan kutu air bisa diternakan menggunakan paso. Tahapannya antara lain, poin yang pertama, agar bisa menahan air, lapisi paso dengan semen terlebih dahulu menggunakan kuas yang bisa digunakan untuk mengecat. Yang kedua, setelah kering, bilas paso dengan air dan disikat agar bau semennya hilang, sebab paso yang masih berbau semen biasanya akan mematikan kutu air yang dibudidayakan di dalamnya. Poin yang ketiga, paso yang akan dipakai untuk membudidayakan kutu air sebaiknya terlebih dahulu diisi dengan kotoran ayam kering sebanyak 1-2 kilo yang dicampur dengan 10 liter air. Poin berikutnya, aduk campuran tersebut menggunakan pompa aerasi selama 5 hari. Di wadah terpisah, larutkan 20 gram bungkil kelapa yang dihaluskan dalam 2 liter air. Yang berikutnya, campurkan kedua larutan dan saring untuk membuang endapannya, sehingga hanya airnya saja yang digunakan untuk media hidup kutu air. Letakkan paso berisi larutan di tempat yang terlindung dari sinar matahari dengan suhu berkisar 27-30 derajat Celcius. 3 hari kemudian, masukkan benih kutu air dengan suhu optimal dan pH berkisar 6,6-7,4. Benih kutu air akan berkembang biak dengan pesat. Seminggu kemudian, kutu air mulai bisa dipanen. Untuk memberi makan benih cupang, sebaiknya berikan kutu air kecil. Sementara untuk memberi pakan induk cupang, sebaiknya berikan kutu air dewasa. Setiap habis panen, tambahkan cairan pupuk ke dalam media budidaya sebanyak 2,5-5 liter agar benih tidak hanyut bersama air yang ditambahkan. Paso sebaiknya diberi lubang yang memiliki saringan. Yang kedua, budidaya jentik nyamuk. Jentik nyamuk bisa kita dapatkan dengan mudah pada genangan air yang kotor maupun bersih, kolam, selokan, comberan, dan lainnya. Sebaiknya gunakan jentik nyamuk jenis culek, nyamuk biasa yang tidak membahayakan. Beberapa tahapan yang diperlukan antara lain, sediakan tempat sebagai pemikat induk atau tempat untuk menetaskan telur-telurnya.
Jika ingin menetaskan telur-telurnya, gunakan ember plastik kecil berdiameter sekitar 30 cm dan isi ember dengan air bekas cucian beras setinggi 10-30 cm. Letakkan ember di tempat teduh untuk mencegah agar tidak terkena kotoran. Pasang atap sekitar 10 cm di atas ember. Yang berikutnya, dalam waktu sampai 2-3 hari, umumnya media tersebut akan disengai nyamuk. Untuk mengetahui, biasanya ditandai dengan adanya selaput tipis dan permukaan larutan. Jika tidak, berarti cairan tersebut terlalu encer, jadi tunggulah 2 hari lagi. Bila setelah 2 hari sebelum ada telur nyamuk, ganti larutan dengan yang baru. Yang berikutnya, setelah nyamuk-nyamuk mau singgah dan bertelur, ambil telur dengan lidi dan pindahkan ke media penetasan. Media penetasan biasanya juga dipakai untuk pemeliharaan dan bahannya juga larutan bekas cucian beras. Tutup tempat penetasan dengan kelambu agar tidak terusik oleh binatang lainnya. Yang berikutnya, telur-telur biasanya sudah menetas dalam 2-5 hari dan siap panen untuk diberikan kepada induk atau remaja cupang. Opsi lebih praktis untuk membudidayakan jentik-jentik nyamuk adalah menggunakan media kotoran ayam yang dilarutkan ke dalam paso atau kolam tanah. Nyamuk biasanya akan tertarik bertelur di sana dan kita tinggal memungut hasilnya saja. Yang ketiga itu cacing sutra. Cacing sutra dikenal sebagai makanan alami yang dapat memacu pertumbuhan badan ikan hias termasuk cupang. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk membudidayakan cacing sutra antara lain, siapkan kulit kacang-kacangan atau bahan lain yang sudah membusuk, karung goni dari serat rosella, dan debit air yang cukup. Ukuran bak tempat membudidayakan cacing bisa bervariasi mulai dari 1,5 meter persegi hingga 10 meter persegi. Dasar bak bisa dibuat dari semen, namun tak masalah untuk tidak disemen jika tanah dianggap cukup kedap. Timbun dasar bak dengan selapis karung goni hingga rapat. Di atasnya sebarkan campuran 9 bagian kotoran ayam dan 1 bagian kulit kacang-kacangan kering. Tebal sebaran campuran minimal 2 cm. Tutup atas campuran dengan karung goni yang lain. Kemudian ulangi tahapan sebelumnya sesuai keinginan. Tutup lapisan paling atas dengan lembaran karung goni untuk menjaga agar pupuk atau media hidup cacing tidak hanyut terbawa air. Yang berikutnya, alirkan air ke dalam bak pemeliharaan cacing sutra. Ini dilakukan untuk menjamin suplai oksigen dan menghanyutkan kotoran. Jika media hidup sudah terdapat benih cacing, aliran air juga bermanfaat untuk menghanyutkan kotoran cacing dan cacing-cacing yang mati. Untuk mempercepat proses pertumbuhannya, tebarkan bibit cacing ke dalam media pemeliharaan. Berikutnya, diperlukan waktu 2 minggu untuk pertumbuhan cacing sutra. Pemanenan dilakukan setelah cacing terlihat memenuhi media budidaya, yakni sekitar 3-4 minggu sejak penebaran. Agar bisa terus memanen cacing secara teratur, jaga kelangsungan keturunan cacing dengan baik. Jika pertumbuhannya dirasa sudah tidak pesat, perbaiki media hidupnya. Gunakan serok untuk memanen cacing. Bersihkan cacing yang dipanen tersebut dengan menempatkan ke dalam ember atau menggunakan corong khusus cacing. Nah, berikut pemirsa tips hemat untuk pelihara ikan cupang dari sisi pakan. Jadi dengan cara kita membudidayakan pakan tersebut untuk menjaga suplai atau ketersediaan pakan yang akan kita kasih pakan ke ikan cupang. Demikian yang dilansir oleh kompas.com. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.